Sialan, dia bukan Dewi lo dan bukan guru les gue, tapi dia istri gue. Teriakan Egy yang sudah tak terkontrol lagi akan perasaannya yang sedang membludak hingga refleks berteriak. Hah? Terlongo Raihan langsung terpaku, dia menatap tak berkedip selama beberapa detik, masih loading mencerna. Hingga sejenak suasana dalam mobil menjadi hening dengan keduanya saling tatap menatap. Apa yang barusan aku katakan? Batin Egy terkejut sendiri akan apa yang dia teriaki oleh mulutnya sendiri. Sampai refleks menutup bibir dan mengalihkan pandangan salah tingkah. Bercanda lo gak asik, Gi. Istri lo ya? Istri? Itu gak mungkin. Ocehan Raihan disertai tawa pecah yang dia rasa lelaki berdarah dingin itu mustahil jika sudah mempunyai istri. Apalagi istrinya itu adalah wanita yang saat ini telah mencuri hatinya. Egy kembali menggerakkan kepala menatap tajam ke arah lelaki yang terbahak itu. Gue gak bercanda, gue serius. Suara penuh ketegasan dari Egy yang terlihat jelas kalau dia masih dikuasai emosi membara dalam dada. Seketika tawa Raihan terhenti. Balas menatap mencari keseriusan dari netra Hazel yang sedang menatapnya tajam dan dingin itu. Seriusan? Yang dibalas keterdiaman Egy tanpa anggukan ataupun gelengan masih tetap menatap. Yang Raihan tahu arti dari tatapan keseriusan tersebut. Lo, Dewi, si Dewi gue, istri lo? Tanya Raihan memastikan dengan suara tergagap masih dipenuhi ketidakpercayaan. Kali ini Egy mengangguk tipis mengiyakan dengan jelas. Iya, dia istri gue. Dan berhenti memanggil istri gue Dewi lo. Penegasan Egy menekankan kata istri. Tawa kehampaan dan ketidakpercayaan Raihan masih mencerna dan menguasai akan keterkejutannya. Kagak mungkin. Gue kagak percaya. Lo bercanda seperti ini supaya gue ngejauh dari dia kan? Seriusan deh. Lo kalau mau bercanda kagak gini juga, Gi. Lo jangan halangi gue deh buat dapetin tuh cewek. Gue bener-bener udah serius dan suka banget sama dia, Gi. Jadi lo jangan buat lelucon kayak gini yang seakan mempengaruhi gue. Hembusan napas panjang Egy memilih terdiam dan mengalihkan pandangan lurus ke depan lalu mulai kembali melajukan mobil. Senyuman ketidakpercayaan Raihan di bibir semakin mengembang. Nah kan, lo gak bisa jawab, itu artinya dia bukan istri lo kan? Dan tetap saja Egy masih terdiam, memilih fokus mengemudi walau perasaan sedang berkecamuk tak karuan. Sedikit pun gue gak percaya. Pertama kita kan masih sekolah, jadi bagaimana mungkin lo langsung menyatakan sudah menikah? Kali ini Egy menghela napas kasar lalu menatap lelaki di sebelahnya sejenak. Serah lo mau percaya atau enggak, yang jelas berhenti panggil dia dengan sebutan Dewi lagi di hadapan gue. Tatapan Raihan menyipit menyelidik. Lo lagi gak serius kan bilang dia istri lo? Egy kembali fokus pada jalanan dan kemudi. Gumaman dia pelan sudah malas menanggapi pertanyaan yang sama terus-menerus dari tadi. Tuh bener kan lo lagi kagak serius? Egy memilih diam tidak menjawab hanya fokus pada kemudi dengan memasang wajah dingin. Sialan, apa aku tak terlihat pantas untuknya? Sampai si Ray tak mempercayainya sama sekali. Batin Egy merasa kesal namun tak bisa berbuat apa-apa karena meskipun dia berteriak terus, kalau Anissa adalah istrinya tak akan membuat sahabatnya itu percaya begitu saja. Gi, panggil Raihan. Dan dia diam saja tanpa kata hanyut dalam lamunan serta pandangan fokus ke jalanan. Gi, yang kali ini panggilan tersebut membuyarkan lamunan Egy mendelik tajam. Lo bisa diem kagak? Pikiran gue lagi kacau. Lo jangan mengoceh tidak jelas lagi dan memancing emosi gue. Hembusan napas panjang Raihan dan mengalihkan pandangan ke depan. Sialan lo. Oke deh gue diem. Lagian tanya sama lo juga kagak bakalan gue percaya. Mending gue tanya langsung aja sama si Dewi. Ray. Geraman Egy seraya menatap tajam. Iya gue gak bakal manggil dia begitu di depan lo.
sensitifan amat sih nih anak. Apa lo lagi PMS? Sensi melulu dari tadi. Diam Ray, mau gue turunin lo di tengah jalan, bentak Egi kesal. Iya gue akan diem, tapi jawab dulu pertanyaan gue yang ini. Di mana dia sekarang? Raihan bertanya dengan tatapan serius. Buat apa lo nyari dia? Sewot Egi dengan pandangan tak menoleh. Gue ingin memastikan pernyataan lo ke dia, dan sekalian ingin menyampaikan perasaan gue juga padanya. Mendengar pernyataan perang tersebut, seketika tangan Egi kembali terkepal geram seiring kilatan matanya mulai tersirat amarah. Beraninya lo mau menyatakan cinta terhadap istri orang? Udah gue bilang, gue kagak percaya kalau dia istri lo. Sebelum gue dengar sendiri dari mulut dia sendiri, ucap Raihan tersirat keseriusan dari nada suaranya. Egi menghembuskan napas kasar membuang panas dalam dada yang terus memuncak. Sialan lo. Raihan ikut menghembuskan napas panjang dan memilih diam tanpa kata lalu membuang muka ke arah kaca jendela, hingga menciptakan keheningan disertai ketegangan dalam mobil tersebut. Brengsek. Dilihat dari emosi dan respon dia membuat gue jadi sulit percaya atau tidak. Selama ini tidak pernah dia bersikap kasar dan bahkan semarah kayak gini. Apa benar si Dewi adalah istri dia? Segera Raihan menggelengkan kepala cepat-cepat menepis pemikiran tersebut. Mana mungkin anak SMA kayak kita bisa menikah? Bentar, dia kan keluarga Saputra, yang bisa saja hal tak mungkin menjadi mungkin bagi keluarga itu. Sialan, tidak, gue kagak percaya sebelum mendengar dari mulut si Dewi langsung. Sementara di sisi lain, di ruangan santai nan luas milik pria Parubaya di kediaman Saputra, sekretaris Alex berjalan memasuki ruangan tersebut, di mana di sana ada pria Parubaya tengah terduduk di sofa panjang sedang membaca koran. Tuan besar? Sahut ayah Saputra tanpa mengalihkan pandangan dari bacaan. Ini laporan mengenai kegiatan Nona Muda Anissa selama di kampus dan asrama. Alex menyodorkan amplop coklat yang berisikan berkas tentang gadis bernama Anissa. Ayah Saputra mengangguk paham lalu melipat koran dan beralih membuka amplop tersebut. Untuk melihat isinya, dia mengamati setiap gambar dari lembaran-lembaran foto yang terdapat. Dan ketika di lembar foto kelima, seketika kedua mata Saputra memincing tajam. Dia melemparkan lembaran foto tersebut ke atas meja. Siapa laki-laki dalam foto tersebut? Jelaskan, tanya Saputra menunjuk gambar lelaki yang tengah berdiri memberikan paper bag ke Anissa. Alex maju selangkah untuk melihat lebih jelas. Dia adalah mahasiswi yang berada di fakultas seberang kampus Nona Muda. Nama beliau adalah Alan Dermawan Atmaja. Dia adalah putra bungsu dari keluarga Atmaja, adik dari saudari Kevin Leondra Atmaja, sahabat sekaligus dokter pribadi Tuan Arga. Aku bertanya soal hubungan menantu keduaku dengan lelaki itu. Menurut penyelidikan anak buah saya, dia menyukai Nona Muda Anissa dari sejak dia menjadi mahasiswa di sana. Dan untuk mendekati Nona Muda, dia bahkan sampai berpura-pura menjadi seorang ojek. Soal hubungan mereka saat ini terbilang cukup dekat. Saputra mengangguk kecil sambil mengusap dagu dengan jemari. Cukup dekat ya? Itu artinya mereka tak memiliki hubungan khusus kan? Benar Tuan Besar, karena menurut hasil pengamatan saya, Nona Muda Anissa tampak menjaga jarak dengannya. Syukurlah, kau bilang tadi dia berasal dari keluarga Atmaja kan? Tidak apalah, kita cukup punya hubungan baik dengan keluarga itu. Tapi Alex, kau jangan lengah untuk terus awasi menantu keduaku. Jangan sampai lelaki itu berbuat di luar sewajarnya terhadap menantuku. Jika saja dia berbuat selangkah lebih jauh, maka dia akan tahu akibatnya. Mendengar penuturan tersebut, sedikit perasaan ngeri dalam diri Alex yang tahu akan arti dari ancaman kalimat terakhir yang diucapkan Saputra. Baik Tuan Besar, saya akan pastikan agar lelaki itu tidak akan berani berbuat macam-macam terhadap Nona Muda. Ayah Saputra mengangguk kecil.